Ad-duha, waktu matahari sepenggalahan naik. Muqaddimah. Surat ini terdiri atas 11 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah dan diturunkan sesudah surat Al-Fajr. Nama Ad-duha diambil dari kata Ad-duha yang terdapat pada ayat pertama, artinya waktu matahari sepenggalahan naik. Pokok-pokok isinya, Allah Subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya akan bertambah baik dan berkembang. Larangan menghina anak yatim dan menghardik orang-orang yang minta-minta, dan perintah menyebut-nyebut nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda bersyukur. Suratul Duha. Ad-duha, waktu matahari sepenggalahan naik. Surat ke-93, 11 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Beberapa nikmat yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wad-duha, demi waktu matahari sepenggalahan naik. Wal-laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Maksudnya, ketika turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW terhenti untuk sementara waktu, orang-orang musyrik berkata, Tuhannya Muhammad telah meninggalkannya dan benci kepadanya. Maka turunlah ayat ini untuk membantah perkataan orang-orang musyrik itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. Maksudnya ialah bahwa akhir perjuangan Nabi Muhammad SAW itu akan menjumpai kemenangan-kemenangan, sedang permulaannya penuh dengan kesulitan-kesulitan. Ada pula sebagian ahli tafsir yang mengartikan akhirat dan dengan kehidupan akhirat beserta segala kesenangannya, dan ulu dengan arti kehidupan dunia. Ulu itu kehidupan dunia. Sebahagian ulama mengartikan nih, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu Dia melindungimu. Wa wajadaka dhallan fahada, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Yang dimaksud dengan bingung di sini ialah kebingungan untuk mendapatkan kebenaran yang tidak bisa dicapai oleh akal. Lalu Allah menurunkan wahyu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Dia memberikan petunjuk. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Fa'ammal yatima fala taqhar, adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu
berlaku sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang minta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Penutup surat Ad-Duha menerangkan tentang bimbingan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang tak putus-putusnya, dan mengandung pula perintah kepada Nabi supaya mensyukuri segala nikmat itu. Hubungan-hubungan surat Ad-Duha dengan surat Alam Nashrah. Satu, kedua surat ini amat erat hubungannya karena sama-sama ditunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua surat ini sama-sama menerangkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mensyukuri nikmat-nikmat itu.